Salam, salam bahagia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang berhubungan dengan Matius, si pemungut cukai, kemudian Zakius, kepala pemungut cukai, dan perempuan berzina yang telah diceritakan di kitab Perjanjian Baru. Matius sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus memang sebagai pemungut cukai. Dan pemungut cukai biasanya hidupnya sejahtera karena berhubungan dengan uang. Kenyataannya ditulis juga Zakius sebagai kepala pemungut cukai diceritakan bahwa Zakius adalah orang kaya. Jadi Zakius sebagai kepala pemungut cukai adalah orang kaya. Kemudian tentu Matius walaupun kemungkinan bukan kepala pemungut cukai juga orang kaya pada saat itu. Kemudian saya tertarik sharing tentang Zakius dan Matius juga perempuan yang berzina karena di dalam firman Tuhan dituliskan bahwa Zakius kepala pemungut cukai, Matius pemungut cukai. Jadi identitas di masa lalu itu masih terus melekat sampai di saat seseorang itu sudah berubah. Identitas atau cap yang masih melekat itu ada dua sisi. Sisi yang negatif adalah tanpa disadari saya sering melihat seseorang dari masa lalunya, dari latar belakangnya. Jadi saya sering masih ragu-ragu, masih curiga, berprasangka ketika melihat seseorang yang dulunya hidupnya tidak baik, yang hidupnya berbuat jahat, sering menyakitin orang, dan saya sering tidak percaya bahwa orang tersebut bisa berubah. Demikian pula perempuan berzina. Perempuan berzina tetap ditulis sebagai perempuan berzina karena sebelumnya adalah orang yang berzina kemudian ketahuan. Tetapi hal yang menarik di sini adalah seberapapun masa lalu Zakius sebagai kepala pemungut cukai yang kaya, yang mungkin kekayaannya karena mengambil, mengkorupsi dari hasil pajak, dari hasil cukai, demikian pula Matius. Namun Tuhan mengetahui hati setiap orang. Zakius sebagai kepala pemungut cukai nampaknya ada sesuatu kegelisahan di dalam dirinya. Walaupun dia kaya, tetapi dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Bahwa Zakius merasakan sebagai orang berdosa. Dan kemudian ketika Yesus melewati rumahnya, Zakius kemudian naik ke pohon karena begitu banyak orang sehingga tidak bisa mendekat Tuhan Yesus Kristus, tapi ingin tahu, ada kerinduan di dalam dirinya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah simbol kebenaran, adalah simbol yang dapat mengubah kegelisahannya. Dan ternyata harapan Zakius bisa terrealisasi. Tuhan Yesus kemudian memanggil Zakius, kemudian Tuhan Yesus Kristus mau datang ke rumahnya. Ada suatu kebahagiaan yang luar biasa. Demikian pula Matius sebagai pemungut cukai, ketika Tuhan Yesus Kristus memanggil Matius, kemudian Matius mau menjadi murid Tuhan, yang menunjukkan bahwa Matius ingin ada sesuatu yang bisa membawa damai sejahtera, karena
Matius merasakan walaupun dia memiliki uang, dia tidak sejahtera dengan cara hidupnya tersebut. Maka kemudian Matius melihat sosok Tuhan Yesus Kristus sebagai simbol damai sejahtera, sehingga Matius mau meninggalkan hidupnya yang lama. Demikian pula Zakius menyampaikan kepada Tuhan akan mengembalikan yang bukan haknya, bahkan lebih berlipat lagi. Ada suatu perubahan di dalam diri Zakius dan Matius. Demikian pula perempuan yang berzina. Tuhan tahu tentang seberapa hati perempuan yang berzina itu. Pada saat perempuan tersebut berzina, kemudian ketahuan oleh masyarakat, betapa ketika itu malu yang sungguh luar biasa. Di saat itu perempuan itu tidak berdaya, karena ketika itu perempuan yang berzina akan dihukum rajam. Jadi sudah tidak punya harapan di dalam diri perempuan berzina itu. Dan kemudian Tuhan Yesus Kristus menyatakan, siapa saja yang tidak berdosa, silahkan terlebih dahulu melempari batu kepada perempuan yang berzina ini. Jadi saudara-saudaraku, saya sering berprasangka curiga, mudah melihat kekurangan orang lain, dan kemudian mencap bahwa orang tersebut adalah orang yang berdosa dan akan masuk neraka. Saya sering lupa bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia adalah untuk orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia adalah untuk orang-orang yang berdosa seperti saya, yang mau bertobat. Jadi, saudara-saudaraku, tidak ada manusia yang sempurna. Semua membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tidak ada manusia bisa selamat dengan dirinya sendiri. Hanya karena anugerah kasih Tuhan, semua manusia dapat selamat. Siapapun mereka. Orang yang begitu banyak dosanya, maupun yang sedikit dosanya, semua akan masuk neraka tanpa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus melalui Zakius, melalui Matius, melalui cerita perempuan berzina, Tuhan Yesus Kristus berbela rasa kepada orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus Kristus pasti tahu bahwa Zakius jika tidak bertobat akan masuk neraka. Matius jika tidak bertobat akan masuk neraka. Perempuan berzina tidak bertobat akan masuk neraka. Tetapi orang-orang yang merasa benar dan tidak mau bertobat juga akan masuk neraka. Mengapa kehadiran Tuhan Yesus Kristus memberikan jalan bagi orang-orang berdosa seperti Zakius, seperti Matius, dan perempuan berzina untuk mendapatkan kesempatan keselamatan karena Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mengapa Zakius tetap ditulis sebagai Zakius kepala pemungut cukai, Matius sebagai pemungut cukai? Karena pada kenyataannya bahwa mereka sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus adalah memang pemungut cukai. Demikian pula perempuan yang berzina sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus pernah berzina. Cap identitas yang masih melekat ditulis dalam firman Tuhan justru sesuatu yang positif, bukan dengan prasangka atau dengan sudut pandang negatif. Karena Zakius pemungut cukai, Matius pemungut cukai, perempuan yang berzina memang dulunya adalah pemungut cukai dan berzina, tapi karena kehadiran Tuhan Yesus Kristus, maka mereka mendapatkan kesempatan untuk dihapuskan dosa-dosanya melalui penyelamatan Tuhan Yesus
Kristus. Jadi cerita tentang Zakius, Matius, dan perempuan berzina ingin menunjukkan seberapapun juga manusia yang sudah jatuh dalam dosa akan mendapatkan kesempatan keselamatan karena kehadiran Tuhan Yesus Kristus, dan mereka mau berubah dan bertobat. Tuhan melihat hati. Zakius memang orang berdosa, tetapi ada kerinduan, ada rasa bersalah di dalam diri Zakius. Matius pemungut cukai, tapi kemudian ada kerinduan untuk mau menjadi murid Tuhan. Perempuan berzina memang pernah berzina, tapi kemudian terpuruk karena sudah ketahuan pernah melakukan zina di hadapan masyarakat, tidak berdaya. Dan kemudian Tuhan tahu hatinya yang sudah tidak berdaya, maka kemudian perempuan berzina diampuni oleh Tuhan, karena Tuhan yakin perempuan berzina akan berubah dan menjadi yang baik. Seperti Zakius, Matius, dan perempuan berzina, maka kita harus memiliki kerendahan hati seperti mereka. Kerendahan hati Zakius yang menyadari tanpa Tuhan Yesus Kristus, Zakius adalah orang berdosa. Seperti Matius menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus pembawa damai, maka ketika diminta untuk menjadi murid Tuhan, dengan sepenuhnya rela meninggalkan masa lalunya dan menjadi murid Tuhan. Perempuan berzina, Tuhan Yesus Kristus meyakini ketika orang yang sudah terpuruk, sudah ketahuan oleh masyarakat dengan tidak berdaya, maka kemudian Tuhan Yesus Kristus meyakini bahwa perempuan yang berzina ini akan menjadi orang baik. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus melihat hati, melihat kerendahan hati. Dan Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia memang untuk orang-orang yang berdosa dan mau bertobat dan mau datang kepada Tuhan untuk hidup bersama Tuhan, taat dan setia dalam perintah-perintah Tuhan, menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati.